Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ketemu lagi bersama Mas Gung di sini. Hari ini adalah pengumuman mengenai kelas baru. Kelas apa? Namanya adalah kelas khusus penghasil antioksidan. Kelas olah napas khusus penghasil antioksidan. Seperti apa penjelasannya? Kita akan mulai ya. Kita lihat di sini ya. Ini seru sekali kelasnya ini. Jadi memang di OMG ini kita meriset banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan olah napas dan manfaatnya bagi kesehatan. Dan ini adalah kelas baru yang sudah saya pending cukup lama karena memang perlu waktu untuk riset, uji coba dan sebagainya, cek lab dan sebagainya untuk membuktikan benar atau tidak hasilnya seperti itu gitu. Ya sama kayak vitamin D3. Ketika saya beli, kemudian saya uji coba di badan sendiri, lalu saya minum secara periodik, kemudian saya uji lab membuktikan yang saya beli adalah asli. Karena memang tidak ada cara membuktikan vitamin D3 dari botolnya ya. Kecuali Anda harus uji di laboratorium membuktikan bahwa setelah diminum dalam durasi tertentu, hasil vitamin D3-nya naik. Kalau enggak bisa. Kita nggak bisa cuma lihat dari botolnya saja. Jadi saya orangnya kritis seperti itu. Maka saya pastikan bahwa ini sudah terjadi, benar naik. Oke, sekarang kita ngobrol santai mengenai antioksidan. Jadi seperti apa? Ini ada gambar cukup menarik di sini. Nah, jadi ini adalah gampangnya kalau disederhanakan, sel yang sehat punya jumlah elektron tertentu, lalu free radikal ini elektronnya dicolong satu, nah hilang satu, kira-kira begitu, sehingga akhirnya menjadi menjadi kacau ya, jadi kacau. Lalu sama antioksidan ini dia kasih satu kelebihan elektron pada yang kurang, sehingga selnya anteng lagi. Nah, sehingga selnya anteng lagi. Jadi si free radikal ini ketika hilang satu elektronnya, dia ngawur tuh, dia rusuh tuh. Gampangnya begitu, dia rusuh tuh. Dia kacau tuh. Dia ngacauin semuanya. Nah, sama si antioksidan ini, sudah cukup cukup cukup. Ini gue kasih satu elektron, lu diem ya, lu anteng lagi ya. Kira-kira begitu sederhananya tuh. Sehingga antioksidannya kan menjaga keseimbangan sel dari sesuatu yang disebut dengan ROS atau reaktif oksigen species. Gampangnya di kita adalah stres oksidatif. Gampangnya begitu kalau dipahami ya. Stres oksidatif. Yakni kondisi seluler yang terjadi akibat dari ketidakseimbangan fisiologis antara kadar antioksidan dan oksidan itu sendiri atau radikal bebas sendiri atau spesies reaktif itu. Jadi antioksidan dengan radikal bebas atau antioksidan dengan stres oksidatif ini jumlahnya kalau balance berarti sel itu health, sehat. Kalau enggak, ini mulai agak-agak kacau nih. Nah, sekarang apa efek dari stres oksidatif? Banyak sekali. Jadi kalau kita lihat di sini ya, luar biasa kan? Nih, tuh, sampai ke kanker. Ada penyakit kardiovaskular, ada stroke, ada radang sendi, ada obesitas, ada sindrom metabolik, ada diabetes, ada penyakit neurogeneratif, ada kanker, ada aterosklerosis, ada peradangan kronis, ada osteoporosis, ada penuaan atau aging. Pemicunya apa? Bisa dari polusi, sinar matahari, merokok, aktivitas merokok, pola makan yang tidak sehat, atau kondisi kekurangan nutrisi, dan aktivitas fisik yang intens juga menjadi pemicu produksi radikal bebas. Jadi banyak sekali. Nah, bagaimana cara untuk mengatasi stres oksidatif seperti ini? Untuk mencegah kerusakan sel akibat stres oksidatif, tubuh memiliki serangkaian senyawa yang disebut dengan antioksidan. Nah, inilah yang kita mau pelajari hari ini. Antioksidan. Antioksidan ada dua jenis. Yang pertama namanya enzimatik, yang kedua namanya non-enzimatik. Ini pengetahuan dasar. Tidak apa-apa kita belajar saja. Untuk yang enzimatik terdiri dari SOD atau superoxide dismutase, katalase, glutathione, baik yang jenis peroksidase atau sudah teroksidasi dan yang reduktase. Juga tirodoksin. Ya, istilah-istilahnya nanti kita akan bahas secara bertahap. Yang non-enzimatik jenisnya adalah lipoic acid, glutathione juga ada bilirubin, ubiquinone, bioflavonoid, vitamin A, vitamin C, dan vitamin E, karotenoid, kemudian jenis mineral di antaranya adalah selenium,
copper, zinc, dan magnesium. Yang kita mau bahas adalah glutathione. Apa itu glutathione? Sederhananya adalah salah satu antioksidan yang terkuat. Ada juga melatonin, tapi kita nggak bahas. Nanti di kelas yang akan datang kita akan bahas khusus mengenai melatonin. Sekarang kita bahas dulu glutathione, yakni salah satu antioksidan yang terkuat. Terkuat. Nah, namanya manusia itu kan seiring umur kita menua. Demikian juga produksi dari glutathione seiring umur semakin lama semakin berkurang. Waktu masih muda, glutathione kita 100%. Begitu menua, turun luar biasa. Kita bisa lihat di sini estimasinya. Jadi kira-kira sekitar umur 20 tahunan itu produksi antioksidan di badan kita, glutathione namanya, itu kira-kira 100%. Lalu setiap 10 tahun turun sekitar 10 sampai 15%. Jadi kira-kira kalau usia kita di antara 40 sampai 50 ya, antara 40 sampai 49, berarti kita sudah ada penurunan sekitar 20 sampai 30% glutathione-nya. Kalau usia Anda saat ini antara 50 sampai 59 tahun, maka penurunannya antara 30 sampai 45%, nyaris separuhnya. Ya kan? Jika usia Anda yang lagi nonton video saat ini adalah antara 60 sampai 69 tahun, itu penurunannya lebih signifikan lagi. Penurunan glutathione-nya antara 40 sampai 60%. Banyak sekali kan? Jika Anda yang nonton video saat ini usianya antara 70 sampai 79 tahun, maka penurunannya itu lebih signifikan lagi, setengah sampai 3/4. Luar biasa kan? Berarti ini harus diberesin. Kenapa? Nanti kita akan lihat. Karena problem dari kekurangan glutathione atau antioksidan ini adalah tadi masalah pada pembuluh darah, bisa ke cancer, bisa ke tulang, bisa ke cancer, bisa ke tulang, bisa macam-macam, bisa banyak sekali problemnya, ya kan? Maka harus diatasi. Kita lihat studinya. Nah, ini studinya untuk melihat bagaimana produksi glutathione pada sel darah putih. Usia 20 sampai 40 tahun itu sekitar 21,5 nanomol per miligram protein. Anggaplah ini baseline kita dianggap di 100%. Anggaplah ini sebagai patokan orang-orang yang dianggap muda. Usia antara 40 sampai 60 itu turun menjadi 17,9 pada studi ini. Jadi kira-kira sekitar 83%. Pada 60 sampai 80 tahun turun lagi menjadi 12,3. Jika diperbandingkan dengan usia muda, maka menjadi 57%. Berkurang sampai separuhnya kan? Ya seperti yang tadi. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya mulai banyaknya radikal bebas di badan kita. Ditambah lagi dengan kebiasaan, pola makan, ada risiko diabetes, komorbid, dan sebagainya. Ya wis komplit lah. Nah, glutathione itu sendiri, dia adalah gabungan, ya, dia bisa dipicu oleh gabungan antara dua molekul ini, namanya glycine dan NAC atau N-acetylcysteine. Biasa disingkat NAC. Jadi glycine dan NAC, glycine dan NAC. Jadi ketika glycine dan NAC ini bertemu, maka dia akan menjadi glutathione. Nah, seiring usia, produksi dari prekursor ini adalah bahan pembentuk, katakanlah begitu ya, dari glutathione berkurang. Jadi bahan pembentuk dari glutathione berkurang seiring usia. Baik dari sisi jumlah glutathione itu sendiri, juga dari sisi bahan pembentuknya. Nah, ketika glutathione ini berkurang jumlahnya, maka mulai terjadilah radikal bebas. Mulai terjadilah stres oksidatif tadi, yang dia dapat merusak protein, dia dapat merusak mitokondria, dan sebagainya, bisa banyak sekali. Bisa banyak sekali. Dengan bantuan glutathione, radikal bebas ini akan diikat. Ya kan? Ya kayak tadi, gua kasih lu satu elektron, terus lu anteng. Memang ajaib glutathione ini. Jadi ketika dia bereaksi dengan radikal bebas, maka langsung disihir, dalam tanda kutip ya, disihir si radikal bebas ini, push, diubah menjadi air. Efeknya langsung berubah menjadi air. Ajaib kan, hebat sekali. Maka langsung anteng tuh selnya tuh, langsung anteng. Nah, maka pentingnya dari kita untuk memiliki
kadar glutathione yang cukup. Nah, sekarang seberapa banyak sih cukup? Nah, kita akan lihat. Nanti ada bentuk-bentuk glutathione yang masih disebut sebagai bentuk reduce, ya, yang ketika dia bereaksi dengan radikal bebas, dia menjadi bentuk yang disebut dengan oxidize. Bentuk oxidize. Kita butuh ini. Seperti biasa, kita mau lihat dulu studinya. Ada studi pada hewan dan ada studi pada manusia. Kita lihat dulu studi glutathione pada tikus. Nah, ini sebagai pembelajaran. Ya, karena di mana-mana orang kalau menguji, nggak boleh langsung ke manusia. Lihat dulu pada tikus. Nah, ini studinya menarik. Jadi diberikan tikus ini suplemen glutathione. Maka kita lihat efeknya seperti apa. Jadi si Chow, wah tikus ini yang usianya pertama adalah 20 minggu dan 90 minggu. 90 minggu itu termasuk termasuk tua lah kalau untuk usia tikus ya, termasuk tua. Jadi ada tiga grup, 32 tikus. Yang grup pertama ini usia 20 minggu sebagai baseline-nya. Jadi hanya diukur saja sebagai baseline bahwa oke, ini tikus yang katakanlah sehat, muda, maka berapa kadar glutathione. Kemudian ada tikus yang dikasih makanan standar biasa saja. Dan ada tikus yang dikasih suplemen Glynac, yaitu glycine plus N-acetylcysteine tadi. Jadi sekali lagi, ada tikus yang dikasih uh, makanan biasa, dan ada tikus yang dikasih makanan plus Glynac. Nah, 90 week ini, 90 minggu ini termasuk tikus tua. Nah, jadi katakanlah ini adalah jenis tikus tua. Nah, yang ini dia jenis tikus tua. Ya. Jadi tikus tua yang dikasih makan biasa saja dan tikus tua yang dikasih makan dan plus suplemen. Jelas ya? Ini makan standar. Yang ini makan standar plus Glynac. Oke, kita akan lihat studinya. Studinya akan melihat pada jantung, liver, dan ginjal. Jadi kadar glutathione dilihat pada jantung, liver, dan ginjal. Lihat, total glutathione meningkat sampai 156% pada pemberian Glynac ini. Nah, jadi yang warna biru itu adalah young mice atau tikus muda. Yang warna merah ini adalah tikus tua sebagai kontrol, ya, tikus tua yang nggak dikasih Glynac, hanya dikasih makan biasa saja. Dan yang hijau inilah tikus tua yang dikasih makan biasa dan dikasih suplemen Glynac. Terjadi peningkatan total glutathione sebanyak 156% dibandingkan dari tikus tua yang tidak dikasih Glynac. Signifikan. Bentuk reduce-nya untuk yang di livernya 177%. Untuk yang di ginjal 193%. Sangat signifikan sekali. Jadi tikus dikasih glutathione, terjadi kenaikan total glutathione dengan sangat signifikan sekali. Sampai nyaris 2 kali lipat pada beberapa organ. Tentu saja glutathione diproduksi oleh banyak organ tubuh dan banyak jaringan ya. Termasuk pada versi reduce-nya, yaitu versi di mana sudah teroksidasi. Itu naik sampai 204% pada jantung, naik antioksidan pada liver 174%, dan naik antioksidan pada ginjal 301%. Ya kan? Sangat signifikan sekali. Hanya dengan pemberian glutathione pada jantung, liver, dan ginjal. Kita lihat juga bagaimana tingkat oksidatif stresnya. Jadi ada variabel namanya T-bars. Jadi untuk mengukur seberapa besar stres oksidatif pada jaringan. Pada jantung, untuk yang muda, tikus muda yang warna biru ini, jelas namanya masih muda, resiko dari radikal bebasnya masih kecil. Ini sebagai baseline data pertama perbandingan. Ketika sudah 90 week, ya, tikus tua, yang warna merah ini tikus tua ya, itu terlihat tingkat oksidasinya tinggi, ya kan? Tinggi. Dan ketika diberikan suplemen Glynac, turun hingga setara dengan tikus muda. Menarik ya? Terjadi kenaikan signifikan nih pada jantung, liver, dan ginjal. Yang merah ini stres oksidatif pada tikus tua yang masih makan biasa. Ketika tikus tua ini dikasih suplemen Glynac, maka lihat, sangat signifikan sekali penurunan stres oksidatifnya.
Seru ya. Jadi apalagi yang diteliti pada si tikus ini selain dari total glutathione, kemudian stres oksidatif. Nah, kita lihat juga glutathione sintesis. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan di awal bahwa glutathione itu prekursornya namanya adalah glycine dan N-acetylcysteine atau NAC. Nah, kita lihat di sini, ketika diperbandingkan pada jaringan, nah, tiap jaringan itu jantung, liver, dan ginjal, terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Ya, cukup signifikan. Prekursornya naik. Jadi prekursornya ketika dia meningkat, maka dia akan membentuk glutathione lebih banyak. Ya kan? Dia akan membentuk glutathione lebih banyak. Ini signifikan semua, yang warna hijau ini perhatikan, signifikan. Dan ini nyaris setara dengan yang tikus muda. Ya kan? Nyaris setara dengan yang tikus muda. Jadi artinya sangat signifikan. Kita lihat juga pada disfungsi mitokondrianya. Jadi ketika kemudian diberikan glutathione, nah, mitokondria biogenesis, pembentukan mitokondria juga meningkat. Jadi artinya lebih banyak ATP, lebih banyak energi. Jadi selnya lebih berenergi, gampangnya begitu. Selnya lebih berenergi. Signifikan sekali. Nah, jadi PGC1 alfa itu adalah untuk parameter mitokondria biogenesis atau mitokondria yang membelah diri lebih banyak sehingga menghasilkan energi lebih banyak. Ini sama kayak orang latihan S gitu ya, rendam S itu dia akan menghasilkan juga mitokondria biogenesis. Ini saya ada penjelasan studinya secara terpisah. Sedangkan PPR alpha ini adalah untuk fat metabolism, metabolisme lemak untuk energi. Jadi lihat waktu masih muda yang warna biru ini, dia cukup signifikan untuk mampu memetabolisme lemak sebagai energi. Sedangkan makin menua, lemak makin susah di metabolisme menjadi energi sehingga dia menggunakan glukosa. Ketika dibantu dengan GlyNAC, maka mulai dia bisa menggunakan lemak sebagai metabolisme energi lagi. Seru ya. Dan ini cukup stabil. Dan ini terjadi pada banyak jantung, liver, ginjal, stabil sekali. Yang warna hijau nih. Sedangkan ATP5A itu dia untuk sintetis ATP. Jelas jika mitokondria biogenesisnya meningkat, maka sintetis ATP juga jadi meningkat. Karena mitokondria itu kan generator atau powerhouse dari selnya. Apalagi yang diteliti dari si tikus ini? Diteliti tikus ini seru sekali. Kita lihat mitofagi. Mitofagi itu berarti mitokondria yang dia melakukan peremajaan. Gampangnya begitu. Dia menggunakan parameter namanya pink 1. Ya istilah kalau di dalam medis namanya pink parkin. Tapi pink 1. Jadi ketika ini diteliti, maka si pink 1 ini terlihat meningkat, maka terjadi mitokondria autofagi. Terjadi peremajaan pada mitokondria. Jadi artinya jantungnya membaik, memuda gitu ya, bukan menua tapi memuda. Livernya memuda, kidney ginjalnya memuda. Nah, dibandingkan yang warna merah, baseline tikus tua yang hanya dikasih makan tanpa suplemen. Oke, bagaimana untuk genomic damage, kerusakan genetik? Nah, jadi di sini ada variabel namanya PH2AX. Ya, PH2AX. Ini gampangnya adalah dia untuk menguji seberapa banyak kerusakan pada DNA sehingga diperlukan protein untuk perbaikan DNA ini. Waktu masih muda, kerusakan genetiknya ini sedikit. Maka dia warna biru ini, garisnya ada di bawah barnya ya. Begitu dia menua, lihat warna merahnya tinggi sekali. Ketika dikasih suplemen, maka terjadi perbaikan pada genetik. Ya, sehingga hampir mendekati yang muda ini. Ya, dikasih suplemen GlyNAC, hampir mendekati yang muda. Baik pada jantung, liver, maupun ginjal. Menarik ya? Jadi artinya ada perbaikan pada genetik si tikus ini. Tikus yang sudah tua, membaik genetiknya setara dengan tikus muda. Nah, kita lihat lagi nutrient sensing-nya. Nutrient sensing ini ya dia gampangnya adalah bagaimana cara si sel-sel tubuh ini untuk melakukan metabolisme terhadap berbagai macam perbaikan. Ah, ini dilihat sini. Yang warna hijau dan warna biru. Ya kan? Luar biasa. Ini sudah setara dengan tikus muda, hanya dengan diberi suplemen saja. Nah, apa sih gunanya kita melihat yang seperti ini? Seperti melihat mitofaginya
genomic damage-nya, nutrient sensing-nya, kemudian tadi ada yang berhubungan dengan apa sebelumnya itu, oksidatif stresnya dan sebagainya. Ini untuk masa hidup, masa hidup. Jadi tikus tua tadi yang dibiarkan dengan makan biasa, ya, tanpa ada suplemen Glynek tadi, itu masa hidupnya lebih pendek dibandingkan tikus yang dikasih suplemen Glynek. Dan ini cukup signifikan sekali. Ya, ini jarak ini sangat signifikan. Ini jarak ini signifikan sekali. Ya, signifikan. Jaraknya ini signifikan. Jadi lebih panjang umurnya hanya dengan dikasih suplemen Glynek tadi. Hebat ya. Ini pada tikus nih. Lihat usianya lebih panjang. Ya, mungkin kalau dalam hitungan tikus hanya berapa puluh hari gitu kan. Ya kalau dalam hitungan kita manusia, jika kita dikasih kematian di umur let's say 70, lalu kita diperpanjang sampai 80 saja katakanlah begitu ya. Ada 10 tahun kita tahu ada perpanjangan usia, kita bisa melakukan banyak hal. Kita bisa jadi lebih baik, bisa melakukan kebaikan lebih banyak. 10 tahun itu besar sekali. Bisa bertobat gitu kan. Ya kan, kemudian kita bisa bantu-bantu orang lebih banyak, macam-macam. Signifikan sekali. Peningkatan hidupnya sampai 23,7%. Besar sekali. Untuk yang tikus laki-laki, peningkatan hidupnya 24,2%. Untuk tikus yang perempuan, 23,4%. Ya, dari usia hidup kita terakhir, jika kita dikasih 23% lebih lama, ya kan, misalnya let's say usia kita ditakdirkan kita 60 tahun, misalnya dikasih 20% saja, berarti kan ada tambahan 12 tahun, ya kan? Ada tambahan 12 tahun. 12 tahun itu panjang sekali, luar biasa panjang. Ya, 20% dari 60, 20% dari 60 kan 12, ya kan? Dan itu panjang sekali. Bisa melakukan banyak hal. Oke, cukup studi mengenai tikus. Nah, terus ada nggak studi pada manusia? Nah, kita lihat sini. Studi glutathione kepada manusia. Pada studi ini diuji pada dua golongan yang cukup menarik. Yang pertama adalah anak muda, ya anak muda, 5 perempuan, 3 laki-laki. Ya, studinya terhadap 16 orang ya, pria dan wanita dibagi menjadi 2 grup. Grup 1 usia 24 tahun, 5 wanita, 3 pria. Kriteria sehat, tidak obesitas, ya artinya normal gitu kan, health. Grup ini hanya 1 kali saja diuji sebagai perbandingan baseline nilai glutathione saat masih muda. Setelah itu selesai, nggak ada data pendukung lainnya, dan subjek disuruh pulang. Gampangnya begitu. Jadi hanya untuk mengumpulkan nilai sebagai baseline saja. Kemudian grup yang kedua, orang-orang lanjut usia dengan usia 74 tahun, 5 wanita, 3 pria. Kriteria tidak sehat, berat badan berlebih, mungkin obesitas tipe 1, kira-kira begitu. Nah, kita lihat, ketika kemudian diukur untuk kadar glutathione dan eh, radikal bebasnya atau stres oksidatifnya, untuk yang masih muda ini hanya sebagai baseline saja. Ini kita lihat di sini, yang masih muda ini dia nilainya adalah 18, 1,8, 1,8. Artinya kadar glutathione-nya ya 1,8. Ini baseline-nya terhadap orang muda yang 24 tahun tadi. Ini saya tulis sini ya. 24 tahun. Ya, 24 tahun. Nah, kemudian orang yang sudah tua 74 tahun. 74 tahun. Saya tulis ini. 74 tahun. Oke. Nilainya adalah di sini 0,8. Jadi artinya glutathione seiring waktu ini ya, memang menurun drastis dari 1,8 jadi 0,8. Tapi perhatikan, ketika kemudian dikasih suplemen Glynek selama 12 minggu, maka dari 0,8 naik menjadi 1,0. Dan ketika dikasih suplemen Glynek selama 24 minggu, jadi percobaannya selama 24 minggu, menjadi 1,6. 1,6. Dan dia mendekati, perhatikan, mendekati dari yang muda. Yang muda kan 1,8. Jadi hanya dikasih Glynek selama 24 minggu, maka glutathione
antioksidan di badannya naik mendekati usia 24 tahun. Kemudian percobaan ini menarik. Percobaannya panjangnya 36 minggu, tetapi 12 minggu setelah 24 minggu percobaan itu di stop. Jangan konsumsi glutathione lagi. Kita mau lihat. Ternyata orang-orang yang sudah lanjut usia ini turun lagi menjadi 0,9. Jadi artinya balik ke baseline ini, balik ke baseline, ya kan? Balik ke baseline. Jadi setelah dia konsumsi selama 24 minggu, maka kadar glutathione setara dengan usia 24 tahun. Kemudian setelah di stop 12 minggu, nggak ngapa-ngapain, makan biasa normal lagi, balik lagi ke baseline-nya, yakni 0,8 atau lebih rendah dari yang usia muda. Demikian juga untuk yang lain, untuk yang reduce tadi, ya usia muda 1,7, baseline awalnya untuk yang sudah tua 0,4, setelah 12 minggu naik 0,7, setelah 24 minggu naik 1,2, mendekati dengan yang usia muda. Lalu di stop 12 minggu, balik lagi ke baseline. Dan seterusnya. Dan lihat sini polanya. Kelihatan sini polanya ya. Dan yang paling jelas kelihatan di sini adalah kita lihat mengenai stres oksidatifnya. Untuk yang masih muda, stres oksidatifnya ini adalah 2,4. Nilainya ya 2,4. Untuk yang 24 tahun ini. Nah, ketika 74 tahun diuji sebagai baseline pertama, 22,7. Wah, nyaris berapa kali lipat terjadi kenaikan radikal bebas di dalam badan orang sudah tua, ya kan? Lalu dikasih suplemen Glynex selama 12 minggu, turun menjadi 14,1. Selama 24 minggu, turun menjadi 5,7. Ya kan? Signifikan sekali. Yang tadinya 22,7, turun menjadi 5,7. Lalu dibiarkan dia tidak konsumsi Glynex lagi selama 12 minggu, balik lagi menjadi 18,2. Di sini kelihatan bagaimana ketika suplemennya dihentikan, otomatis balik ke baseline lagi. Apa yang menarik dari data ini, kita lihat glutathione-nya. Glutathione-nya itu setelah mengkonsumsi 12 glutathione mengkonsumsi selama 24 minggu, 1,6. Dia mendekati 1,8. Rentangnya itu 50 tahun loh. Rentangnya itu 50 tahun. Dari 74 ke 24 itu rentangnya 50 tahun. Jadi hanya konsumsi Glynex saja, naik glutathione-nya, naik antioksidannya selama 24 minggu. Dengan jumlah antioksidan yang setara dengan mereka yang usia 24 tahun. Ya kan? Dan semua membaik. Semua membaik. Ya kan? Membaik dari mana kelihatan? Ya ini, radikal bebasnya turun drastis, ya kan, dari 22,7 menjadi 5,7. Itu nyaris 4 kali lipatnya lah, kurang lebih ya, 4 sampai 5 kali lipat, luar biasa. Nah, apalagi kemudian diuji juga mengenai respirasi pada mitokondrianya. Respirasi pada mitokondria. Ini maksudnya adalah fasting respiratory quotient itu adalah jika nilainya kecil, artinya lebih fat burning dibandingkan glucose burning. Jadi lebih kepada pembakaran lemak dibandingkan pembakaran glukosa. Ya kan? Dilihat di sini, pada saat masih muda ini 0,7, jadi dia lebih bisa membakar lemak. Sedangkan pada saat dia sudah sepuh, 0,84. Berarti naik, berarti dia artinya lebih susah untuk membakar lemak dan lebih mudah untuk membakar glukosa, lebih mudah untuk glucose burning dibandingkan fat burning. Tetapi ketika dikasih suplemen Glynex selama 24 minggu, lihat nilainya. Sama dengan mitokondria orang yang usia 24 tahun. Jangan lupa, ini adalah usia 24 tahun ya. Sedangkan ini adalah usia 74 tahun. Ini rentangnya 50 tahun. Ingat-ingat ini, rentangnya 50 tahun. Jadi cuma dikasih Glynex selama 24 minggu, antioksidan glutathione-nya naik, dan mendadak respiratory cell-nya, mitokondrianya itu setara dengan orang usia 24 tahun. Ketika kemudian di stop, selama 12 minggu lagi,
ya dia balik lagi ke 0,83. Jadi rentang jaraknya ini adalah 50 tahun. Rentang jaraknya 50 tahun. Hanya dikasih Glynex saja. Jadi artinya produksi antioksidan meningkat, terjadi peremajaan. Menarik ya? Apalagi? Nah, di sini ada body composition-nya. Berat, BMI, fat mass, segala macam. Kalau kita lihat datanya ini biasa saja, ya kan? 71, 70, 70, 71 tidak ada terjadi kenaikan berat badan. Jadi suplemen ini atau kenaikan glutathione tidak menaikkan atau menurunkan berat badan. Dia mungkin hanya mild kecil saja, tapi tidak signifikan sekali. Body mass index-nya juga tidak begitu signifikan. Fat mass-nya juga tidak begitu signifikan. Jadi artinya tidak ada perubahan pada berat badan. Apalagi pada lansia itu ada beberapa tes yang namanya gait speed, itu kecepatan dia jalan kaki, fungsi-fungsi fisiknya, fungsi-fungsi fisiknya. Ya normalnya untuk anak-anak muda yang ini adalah 24 tahun ya, jangan lupa ini data 24 tahun dan ini adalah data 74 tahun. Ya kecepatan jalannya orang muda 1,4 meter per detik dan ketika sudah menua usia 74 tahun menurun menjadi 1 meter per detik. Tapi ketika dikasih suplemen ini 12 minggu, ini 12 week, yang ini adalah 24 week, dia kecepatan jalannya setara dengan anak muda. Luar biasa ya, luar biasa. Cuma dikasih suplemen aja. Kemudian kecepatan berjalan, rapid walk-nya juga cukup signifikan meningkatnya. Ya tentu tidak dibandingkan dengan anak muda ya. Nah, dari 546 meter menjadi 602. Ketika di stop suplemennya, ini stop ya, area ini adalah area stop suplemen, turun lagi menjadi 562, balik lagi ke baseline. Grip strength ini kekuatan menggenggam. Nah, orang-orang sepuh ini harus dilatih kekuatan menggenggam. Untuk usia 24 tahun itu kekuatannya 35,3 kg plus minus 5,7. Sedangkan 74 tahun yang baseline-nya, data awalnya sebelum dikasih suplemen itu 27 kilo. Ketika dikasih suplemen naik dia menjadi 31 kilo, 30,9. Signifikan sekali. Jadi artinya ototnya mulai menguat akibat dari mitokondria, biogenesisnya naik, produksi ATP-nya menaik, sehingga dia menghasilkan energi lebih banyak, sehingga dia lebih kuat. Itu aja. Ini pada tangan yang dominan, grip strength pada tangan yang dominan. Sedangkan grip strength pada tangan yang non-dominan juga, lihat di sini. Untuk remaja 26 kilo, ya. Baseline-nya orang tua, 74 tahun itulah 23,7. Lalu dikasih suplemen 12 minggu dan 24 minggu, dia setara dengan anak muda. Kekuatan genggaman. Ini hanya dengan peningkatan glutathione. Menarik ya? Jadi jangan remehkan antioksidan. Apalagi kita lihat fasting glycemic index-nya, jadi insulin sensitivitasnya. Di sini kita lihat plasma glukosnya untuk yang ini 24 tahun, jangan lupa ya. Ini baris yang 24 tahun dan ini adalah baris yang 74 tahun. Oke, jadi dari 4,7 untuk anak muda, 5,4 milimol ini untuk yang pertama. Setelah itu dia ada slightly, cukup menurunkan gula darah. Jadi produksi antioksidan cukup menurunkan gula darah. Dia dapat menurunkan gula darah. Setelah di stop pemberiannya, ini kan kolom stop pemberian, dia balik lagi ke awal. Plasma insulin juga untuk anak muda 24 tahun ini 8,4. Plasma insulin itu insulin puasa, gampangnya begitu ya. Kemudian ini dilihat insulin resisten sensitivitasnya, sorry. Ini dilihat 47 berarti tidak sensitif. Lalu kemudian setelah 12 minggu 36 dan setelah 24 minggu menjadi 21. Turun nyaris setengahnya. Bahkan lebih dari setengah. Yang awalnya 47 menjadi 21. Jadi insulinnya semakin sensitif. Jadi semakin sensitif. Jadi bagus. Ya kan? Berarti penyerapan glukosanya lebih baik. Kemudian insulin resistennya juga untuk yang anak muda 1,7. Untuk yang sudah tua sangat tidak sangat resisten ya. Sangat resisten. 11,4. Dan setelah pemberian glutathione
menjadi 4,7. Dari 11,4 jadi 4,7, luar biasa, separohnya kan. Iya kan? Signifikan. Luar biasa signifikan. Nah, jangan lupa, ini rentang 50 tahun dan dengan solusi yang paling gampang sekali, hanya meminum glutathione. Jadi memang glutathione suplemen itu dapat meningkatkan berbagai macam manfaat pada jaringan, mengurangi oksidatif stres, mengurangi insulin resisten, kemudian ada sedikit penurunan berat badan walaupun tidak signifikan dan ada masalah, meningkatkan fungsi fisik, meningkatkan fungsi mitokondria, dan sebagainya. Jadi yang tadi pada tikus juga terbukti bermanfaat pada manusia. Nah, untuk apa kita belajar begini-begini pada kelas glutathione ini? Risetnya banyak sekali, risetnya banyak sekali. Jadi dengan memberikan suplemen pada tubuh, yakni suplemen glutathione, terjadi peningkatan besar-besaran, pada bagian dari peningkatan total produksi antioksidan, ini glutathione termasuk pada prekursornya yaitu glycine dan N-acetylcysteine atau NAC, menurunkan oxidative stress, lower OXS itu menurunkan oxidative stress, meningkatkan fungsi mitokondria, termasuk peningkatan ATP, energi dan sebagainya, menurunkan inflamasi, menurunkan insulin resisten, meningkatkan fungsi pembuluh darah, sampai ke genetika dan sebagainya hingga ke penuaan, meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan kapasitas latihan pada respirasi sel, aktif kognitif dan sebagainya, termasuk body composition. Luar biasa. Untuk mendapatkan semua manfaat ini, sekarang kita hitung-hitungan nih. Untuk mendapatkan semua manfaat ini, ada tiga komponen suplemen yang mesti dibeli. Ini kita masih bicaranya belum olah napas ya. Kita masih bicaranya belum olah napas. Kita masih bicaranya penelitian yang berhubungan dengan tikus, lalu manusia, lalu saya bantu analisa untuk membeli komponennya. Jika kita menggunakan olah napas tadi, menggunakan pendekatan suplemen tadi. Ada tiga komponen suplemen yang mesti dibeli, yaitu glutathione, glycine, dan N-acetylcysteine. Untuk glutathione biasanya dibagi menjadi dua, yakni namanya liposomal glutathione dan glutathione itu sendiri. Range harga per botolnya antara 500.000 sampai 1 juta, tergantung merek, tergantung dari ininya apa namanya gramnya biasanya dan jumlah dari kapsulnya. Ya range antara 60 sampai 90 butir lah per botolnya. Sedangkan glycine itu range harganya antara 300.000 sampai 500.000. Kira-kira isinya antara 60 sampai 100 butir. Sedangkan N-acetylcysteine atau NAC itu 250.000 sampai 750.000. Isi sekitar 60 sampai 120 butir. Nah, pertanyaan adalah dosisnya bagaimana? Ya, jadi kita masih bicara mengenai suplemen dulu, belum olah napas. Jadi sekali lagi ini bicara suplemen, bukan olah napas. Dan ini berdasarkan jurnal. Saya tidak menyuruh Anda untuk beli dan konsumsi. Ini hanya kita melihat jurnal penelitian dan memperbandingkan. Kita lihat jurnal untuk dosis suplemennya. Jadi diuji yang berhubungan dengan dosis suplemen glutathione yang 2,4 gram, 4,8 gram, dan 7,2 gram. Ya, ini dosisnya harian, selama 2 minggu. Ini contoh dari jurnal yang berbeda. Karena di jurnal yang tadi saya sebutkan tentang orang tua tadi tidak disebutkan, yang 24 minggu, 36 minggu tidak disebutkan dosisnya. Jadi kita coba ambil dari beberapa contoh jurnal yang lain. Nah, signifikan itu ketika nilai P-nya adalah 0,01. Ini signifikan. Ya kan? Nilai P-nya ini signifikan. Jadi 4,8 gram atau 7,2 gram per hari untuk glycine dan NAC, N-acetylcysteine, itu signifikan. Jadi dosisnya adalah 4,8 gram atau 7,2 gram. Yang 2,4 gram tidak signifikan. Nah, kita ambil pada contoh gram ini saja. Ini hanya ilustrasi untuk memudahkan saja. Untuk memudahkan bagaimana cara kita mendapatkan semua manfaat yang tadi disebutkan pada jurnal perbandingan 24 tahun dan 74 tahun tadi ya. Dari sisi total glutathione yang terbentuk, dari sisi penurunan stres oksidatifnya, kemudian dari sisi perbaikan mitokondrianya, kemudian dari sisi perbaikan pada fungsi kognitif, fungsi fisik, otot, gritnya, dan sebagainya. Ini kita akan kalkulasi estimasi berapa uang yang harus dikeluarkan untuk beli suplemen ini. Jadi ketika pada jurnal tadi 24 minggu disebutkan, itu kurang lebih sekitar 6 bulan atau 168 hari. Dosis glycine plus NAC berdasarkan jurnal yang tadi disebutkan, yakni 4,8 gram atau 7,2 gram per hari, maka rata-rata kita
karena dia ada dua, yaitu glycine dan N-acetylcysteine, maka anggaplah masing-masing 2,4 gram saja. Jadi glycinnya 2,4 gram, NAC-nya 2,4 gram, sehingga 4,8 gram. Jika kita ngambil yang 7,2 gram, maka per hari 3,6 gram glycine dan 3,6 gram NAC. Glycine umumnya dijual dengan 100 mg per kapsul atau 1 gram per kapsul. Dan N-acetylcysteine, NAC dijual biasanya 600 mg sampai 1 gram per kapsul. Maka kebutuhan untuk glycine plus NAC rata-rata 3,6, bukan 3,4, ini 3,6. Coret aja lah, 3,6 kapsul per hari. Sehingga glycine isi 60 kapsul akan habis selama 15 sampai 20 hari. NAC isi 60 kapsul akan habis selama 15 sampai 20 hari kurang lebih. Anggaplah kita hitung ilustrasi rata-rata saja. Estimasi harga rata-rata glycine 60 kapsul adalah 400.000, habis selama 2-3 minggu. Estimasi harga NAC 60 kapsul itu kira-kira 500.000, habis selama 2-3 minggu. Maka berapa yang harus Anda keluarkan selama 24 minggu menurut jurnal penelitian sebelumnya tadi, yakni 168 hari. Sebesar ini. Nah, jadi jika kita menggunakan patokan dosis 4,8 gram per hari atau 2,4 gram glycine dan 2,4 gram N-acetylcysteine, maka kira-kira kita butuh dalam waktu 24 minggu itu adalah 9 botol glycine dan 12 botol NAC. Ya, 9 botol glycine dan 12 botol NAC. Total harus dikeluarkan adalah 9,6 juta selama 24 minggu. Ini konsumsi harian loh, jangan lupa ya. Kita ambil NAC 600 mg. Itu yang paling banyak dijual di online shop. Jika kita menggunakan dosis yang 7,2 gram per hari, maka kita perlu 12 botol glycine senilai 4,8 juta dan 17 botol NAC senilai 8,5 juta. Totalnya adalah 13,300 juta. Jadi artinya untuk yang 4,8 gram per hari itu dibutuhkan biaya 1,6 juta per bulan. Untuk yang 7,2 gram per hari dibutuhkan biaya 2,2 juta per bulan. Ini cost Anda harus untuk beli suplemen. Jadi sekali lagi, ini cost untuk beli suplemen. Nah, ini cost untuk beli suplemen. Kuat nggak? Duitnya, dompetnya. Kalau kuat ya Anda harus habiskan sebanyak itu. 1,6 juta per bulan. Untuk yang 4,8 Anda beli glycine plus cysteine untuk mendapatkan manfaat seperti yang disebutkan di jurnal tadi, ya ini perbaikan dari sisi fungsi metabolisme selularnya, revert atau membalik memunda 50 tahun ya, dari 24 tahun ke 74 tahun itu kan selisih 50 tahun kan. Nah ini asal kuat aja nih. Asal kuat aja. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau ada cara yang relatif lebih murah? Nah, ya kan. Nah, tadi kan kita bicara dari sisi jurnal terhadap tikus, jurnal terhadap manusia, lalu kemudian dosisnya supaya antioksidan di badan kita tinggi, gitu kan, glutathione di badan kitanya tinggi. Ada nggak cara lebih murah? Kenapa? Karena tadi ya lumayan nih, ya, ini kan. Anda sanggup nggak dompetnya? Kalau sanggup, ya udah silakan aja beli glycine plus NAC, konsumsi dengan dosis 4,8 gram atau 7,2 gram per hari, gitu kan? Dengan cost sebesar ini setiap bulannya, jika sesuai dengan jurnalnya, manfaat baru didapat setelah 24 minggu, jangan lupa. Manfaat baru dapat setelah 24 minggu, antara 12 sampai 24. Berarti Anda harus habiskan sebanyak ini. Per bulan 1,6 juta atau per bulan 2,2 juta. Kalau ada cara lebih murah, ya pakai. Caranya bagaimana? Olah napas. Olah napas. Kok bisa? Bisa. Jadi ada studi olah napas penghasil antioksidan glutathione. Tuh. Kalau tadi kan dari suplemen. Ya kan? Makanya saya pernah bilang di beberapa video saya bahwa OMG itu meriset ketika ada sebuah masalah kesehatan, lalu obatnya apa? Oke, obatnya ini. Lalu diteliti jurnalnya, bagaimana cara kerja obatnya? Oh, cara kerjanya begini. Lalu cari jurnal ada nggak yang berhubungan dengan yang mirip menghasilkan molekul itu. Tapi pilot olah napas. Kalau ada, ya kita pilih olah napas saja. Ya kan? Ini juga sama, bahwa menurut jurnalnya, Glynac atau glycine plus N-acetylcysteine yang dikonsumsi selama 12 sampai 24 minggu, yang diuji cobakan pada manusia usia 8 orang 24 tahun,
dan 8 orang 74 tahun ternyata mampu meningkatkan kadar glutathione ya dengan rentang 50 tahun yang hasilnya selama 24 minggu setara dengan metabolisme orang yang berusia 24 tahun. Ini secara suplemen. Lalu kita lihat pada jurnal yang berbeda, dosisnya yang efisien, efektif itu adalah 4,8 gram per hari atau 7,2 gram per hari untuk glycine plus N-acetylcysteine. Maka dihitunglah, karena Anda harus beli suplemen ini kan, karena tidak produksi sendiri. Anda harus beli suplemen prekursornya ini, glycine plus NAC ini. Maka ketemu 4,8 gram 1,6 juta, 7,2 gram 2,2 juta per bulan. Kos yang harus Anda keluarkan. Kalau misalnya ada yang cara lain lewat olah napas yang juga bisa sama-sama menghasilkan glutathione, di mana peningkatannya itu sampai 318% antara yang tidak latihan dengan yang latihan, maka mestinya Anda pilih latihan ini. Maka mesti Anda pilih ini dibandingkan suplemen kan? Ya kan? Mudah dan murah. Nah, glutathione naik sampai 318%. Bahkan itu lagi ada namanya antioksidan enzimatik yaitu superoksida dismutase atau SOD itu naik sampai 164% lewat olah napas. Nanti akan kita pelajari detail di kelas olah napas penghasil antioksidan. Insya Allah kita akan adakan tanggal 30 Juni, mudah-mudahan nggak ada halangan karena rupanya ada lebaran, masih pada libur segala macam, nggak ada masalah. Mungkin akan digeser, harinya akan digeser 1-2 hari ya dari tanggal ini. Jadi di sini nanti akan dibahas bagaimana tekniknya, bagaimana caranya kita untuk menghasilkan antioksidan tadi, iya kan? Yang tidak perlu bantuan suplemen, ternyata tubuh manusia bisa dipakai untuk itu. Bisa diajari dengan teknik pernapasan untuk meningkatkan produksi antioksidan glutathione yang meningkat sampai 318% dan superoksida dismutase. Ini dua-duanya adalah antioksidan enzimatik meningkat sampai 164%. Seru ya? Iya. Jadi kalau Anda pengen gampang, ya udah beli aja suplemen lalu konsumsi dengan angka segitu. Kalau pengen lebih murah, Anda belajar ilmunya. Lalu Anda simpan, Anda bisa pakai praktekkan every single day dengan hasil yang sama baiknya dengan suplemen. Seru ya? Oke, sampai ketemu di kelas antioksidan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya bersama Mas Gung di sini. Sampai ketemu di kelas antioksidan. Mantap.